Halo teman-teman, perkenalkan gue Obi. Selamat datang di channel Intisari IT. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Sebelum teman-teman membuat daftar isi otomatis, jadi pertama-tama teman-teman buka pedoman penulisan skripsi teman-teman dan cari yang namanya daftar isi. Setelah ketemu, kemudian teman-teman tulis seperti proposal skripsi dan lainnya tanpa menulis bab 1, 1.1, nggak usah ditulis, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Oke, setelah selesai menulis daftar isinya tadi tanpa angka atau bab 1, bab 2-nya, kemudian perlu teman-teman kuasai untuk membuat daftar isi otomatis, teman-teman harus paham dulu apa itu heading dan multi level list. Jadi untuk heading itu cara kerja sederhananya itu seperti ini teman-teman. Kita contohkan, kita buka file baru, dokumen. Jadi setiap apa yang kita ketik, misalnya aku, di sini saya tulis aku. Ketika tulisan ini saya arahkan ke heading 1, dia akan berubah sesuai settingan heading 1. Jika arahkan ke heading 2, dia akan berubah sesuai heading 2. Misalnya heading 1 kita setting tulisannya Times New Roman, ukurannya 16, tebal, kemudian warnanya merah. Nah, dia akan berubah ke warna merah bila saya arahkan ke heading 1. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tulisan ini mengikuti apa yang akan disetting di heading sini. Nah, itu fungsi heading. Yang kedua, kita belajar yang namanya multi level list. Nah, kalau list biasa itu seperti ini teman-teman. Nah, kita misalnya pilih 1, kembalikan ke normal. Kita pilih 1, misalnya aku atau dia, kamu. Nah, dia akan berurutan seperti biasa, yang list-list seperti biasa, beda sama multi level list. Kalau multi level list ini kita bisa mengatur dan memodifikasinya setiap level, misalnya di file multi level. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya ini ada level 1, itu kita ambil datanya dari heading 1. Kemudian kita setting ke level 1. Jadi urutannya itu nanti sesuai apa yang kita setting di sini. Misalnya heading 2, kita ambil datanya dari heading 2, kemudian kita rubah levelnya jadi level 2. Jadi ketika level 1 dia akan menulis angka 1, kalau ke level 2 dia akan menulis huruf A. Lebih jelasnya seperti ini ya, kita sudah setting, kemudian kita OK. Nah, misalnya kita ke level 1, dia akan berubah seperti ini. Misalnya kita enter, kita arahkan ke heading 2. Nah, dia akan berubah jadi A. Misalnya. Kita enter lagi, kita masukkan ke heading 1 lagi, dia akan berurutan mulai 1, 2. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu sederhananya cara kerja dari heading dan multi level list. Sekarang kita coba di skripsi kita tutup, nggak usah disimpan. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu mengarahkan kursor di atas ini, kemudian kita pilih ini multi level list, kemudian kita pilih yang settingan ini, heading 1, heading 2 ini teman-teman. Kemudian teman-teman klik, setelah diklik kita klik lagi multi level list, kemudian di venue multi level list. Nah, di sini kita akan menyeting levelnya mulai level 1. Jadi level 1 itu untuk skripsi, lembar pengesahan, tinjauan pustaka, pendahuluan itu biasanya masuk ke heading 1. Masuk ke heading 1, kemudian levelnya level 1, terus kita tulis di sini bab, spasi, kemudian diikuti angka Romawi. Fontnya untuk tulisan bab 1 kita atur sesuai pedoman penulisannya teman-teman. Kemudian bold, ukurannya 16, warnanya hitam. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Klik OK. Heading 1. Kemudian untuk tab karakternya nggak usah diberi spasi teman-teman. Jadi nothing. Kita pilih nothing karena nanti tulisan bab 1 pendahuluannya nanti akan ke bawah. Jadi tulisan bab 1 di atas, pendahuluannya di bawah. Setelah teman-teman selesai, jangan di OK dulu. Kita masuk ke level 2.
Kita pilih ke heading 2, kita pilih di sini heading 2, jadi datanya mengambil dari heading 2, levelnya level 2. Untuk level 2 ini biasanya diikuti tulisan angka ya 1.1. Kalau teman-teman perhatikan di sini masih bentuknya i.1. Untuk merubahnya teman-teman bisa klik sini legal style numbering. Dia akan berubah jadi angka 1. Diklik berubah jadi 1.1. Nah, untuk level 2 ini biasanya kita beri spasi ya teman-teman. Kita beri spasi supaya ada jaraknya. Setelah selesai, jadi datanya mengambil dari heading 2, dia di level 2, tulisannya 1.1, kemudian spasi. Jangan di oke dulu ya teman-teman, kita masuk ke level 3. Untuk level 3 itu biasanya tulisannya nih 1.1.1. Jadi dia mulai dari bab 1, kemudian sub 1, anak sub 1. Jadi legal styling numbering 1.1.1, kemudian datanya mengambil dari heading 3, kemudian levelnya level 3, kemudian kita beri spasi. Jadi setelah teman-teman setting level 1, 2, 3, kemudian klik OK. Setelah men-setting multi level list, teman-teman kemudian bisa menyeting di headingnya teman-teman. Kita mulai settingnya di heading 1, jadi arahkan ke heading 1, klik kanan, modifikasi, heading 1, kemudian bentuk tulisannya Times New Roman, jadi silahkan disesuaikan sesuai pedoman skripsi teman-teman. Ukurannya biasanya 16, tebal, kemudian warnanya hitam. Nah, untuk tulisan pendahuluan itu kan biasanya tulisannya di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi nanti kita setting di tengah. Untuk sementara jangan disetting dulu biar teman-teman nggak bingung. Kita bisa setting nanti aja. Setelah selesai, Times New Roman ukurannya 16, tebal, warnanya hitam, kemudian OK. Setelah OK kita masuk lagi ke heading 2. Heading 2 yaitu heading 2, kemudian Times New Roman, ukurannya biasanya 12. Sekali lagi silahkan disesuaikan dengan pedoman skripsi teman-teman. Kemudian warnanya hitam. Posisinya di samping kiri. Kemudian kita masuk ke heading 3, klik kanan, modifikasi. Times New Roman, ukurannya 12, tebal, warnanya hitam. Oke. Posisinya di sebelah kiri, klik OK. Setelah semua tersetting, arahkan ke sini kursornya, kemudian kita klik heading 1. Dia akan berubah seperti ini. Dia akan masuk sesuai settingan yang ada di heading 1. Tulisan skripsi biasanya di bagian cover itu kan nggak pakai bab ya teman-teman. Jadi bisa dihapus saja, klik tengah sini, kemudian hapus. Arahkan ke bawah, masukkan ke heading 1. Kita hapus lagi. Arahkan ke bawah lagi, heading 1. Kemudian kita hapus lagi. Terus ya teman-teman, sampai nanti di pendahuluan sini. Masuk ke heading 1, hapus. Abstrak, masuk ke heading 1, klik tengah sini, hapus. Data pengantar, tengah, hapus. Daftar isi, masuk ke heading 1, hapus. Daftar gambar, masuk ke heading 1, kemudian kita hapus. Daftar tabel, masuk ke heading 1, kemudian kita hapus. Nah, baru di pendahuluan masuk ke heading 1. Nah, untuk bab 1 biasanya pendahuluan. Kemudian untuk tinjauan pustaka itu masuk ke heading 1. Perhatikan teman-teman, sini ada tulisan bab, kemudian diikuti huruf Romawi 1, kemudian di sini ada bab, diikuti angka Romawi 2. Nah, untuk latar belakang dan rumusan masalah, ini masuk ke heading 2. Contoh anak subbab, ini biasanya anak dari rumusan masalah ini biasanya teman-teman. Jadi dia masuk di heading 3. Nah, perhatikan teman-teman. Landasan teori, masuk ke heading 2. Perhatikan teman-teman, jadi di sini ada bab 1, jadi ditulis 1.1, 1.2, ini bab 2 berarti 2.1, 2.2. Nah, untuk contoh anak subbab ini masuk ke heading 3. Untuk analisis dan perancangan sistem itu biasanya masuk ke heading 1. Kemudian bisa dilanjutkan ke heading 2, contoh anak subbabnya misalnya ke heading 3. Implementasi pengujian masuk ke heading 1, kemudian spesifikasi
tampilan dan pengujian masuk ke heading 2. Penutup biasanya masuk ke heading 1. Kemudian kesimpulan saran masuk ke heading 2. Daftar pustaka itu masuk ke heading 1. Cuma biasanya nggak pakai bab, bisa dihapus saja. Oke, setelah teman-teman berhasil membuat seperti ini, kita cari daftar isi, kemudian kita taruh klik di sini di atas daftar isi, kemudian pilih layout, break, kemudian klik page. Di video selanjutnya kita akan belajar kenapa harus menggunakan page dan next page. Untuk sementara teman-teman bisa mengikuti langkah ini, kemudian page dia akan berubah ke bawah, daftar isi akan pindah ke sini, kita hapus supaya di atas daftar isi, kemudian klik di sini, kemudian pilih lagi break page, kita hapus supaya ke atas daftar gambarnya. Nah, setelah seperti ini, harusnya tulisan daftar isi itu posisinya ada di tengah, teman-teman. Jadi kita setting heading, klik kanan, modifikasi, posisinya di tengah. Nah, seperti ini. Setelah itu, klik OK. Nah, posisinya semuanya akan berubah di tengah, untuk sisi, skripsi, dan lainnya. Setelah teman-teman selesai seperti ini, teman-teman bisa enter sekali atau 2 kali, terserah teman-teman, nanti disesuaikan. Karena masih ada lambang ini, berarti ini masih ikut heading 1. Kita kembalikan ke normal. Nah, kemudian enter, pilih reference, table of contents, kemudian pilih bentuk daftar isinya seperti apa. Biasanya menggunakan yang nomor 1 ini, teman-teman. Kemudian teman-teman klik, dan otomatis akan dibuatkan daftar isi secara otomatis. Nah, seperti ini, teman-teman. Setelah membuat daftar isi otomatis, ini sebenarnya bisa kita setting, teman-teman. Kita besar dulu. Kalau teman-teman perhatikan, itu biasanya ada 1.1, 1.2, 1.2.1. Nah, ini kebetulan kita men-settingnya yang kita keluarkan atau kita tampilkan itu data dari heading 1 dan heading 2, heading 3. Kalau teman-teman ingin memunculkan 1.1 dan 1.2-nya aja, teman-teman bisa masuk ke table of contents, custom, kemudian teman-teman klik di sini. Otomatis di sini akan berubah. Misalnya kita kurangi dari 2. Jadi heading 1, heading 2 saja yang akan ditampilkan di daftar isi. Setelah kita oke, perhatikan di sini, dia akan hilang. Repeat this table of content, oke. Perhatikan teman-teman. Nah, dia akan muncul 1.1, 1.2-nya saja. Tapi kalau teman-teman pengen menampilkan 3 heading, bisa seperti yang tadi. Table of content, custom, tablet, kemudian kita show levelnya, jadi 3 level. Oke. Repeat this table of content, yes. Nah, setelah selesai, oke, jadi daftar isi otomatis sudah selesai, cuma ada yang perlu kita perhatikan di sini, teman-teman, yang perlu kita setting kembali. Misalnya di sini. Nah, kita klik sini, kemudian kita enter. Misalnya kita sudah menulis di latar belakang. Nah, kemudian bisa diperhatikan di sini, posisi huruf A ini tidak lurus dengan huruf L. Harusnya dia harus lurus dengan huruf L. Sebenarnya banyak cara untuk meluruskannya. Salah satunya teman-teman bisa blok tulisannya, kemudian klik yang di bawah, left indent, kemudian tarik. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, cuma masalahnya muncul lagi ketika huruf L ini tidak lurus dengan huruf A. Misalnya kita geser ke kiri, nah dia akan kelebihan. Ke kanan, kelebihan juga. Nggak bisa lurus. Nah, nggak bisa. Sulitan.
Jadi banyak cara, jadi teman-teman bisa memberikan spasi, jadi tulisan 1.1 ini kita geser ke sini bersamaan dengan latar belakang ini. Atau tulisannya 1.1 tetap di tempat, latar belakangnya agak geser ke kanan. Kita coba ini teman-teman ya. Kita geser yang 1.1 ke sebelah sini. Caranya itu bisa kita setting di sini, di multi level list-nya. Event multi level list. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya. Nah, kita setting di sini teman-teman. Kalau add, perhatikan di sini. Ketika ini ditambah, dia akan berubah bergeser ke kanan. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan supaya bisa lurus. Sementara kita setting ke 0.1. Oke, kemudian kita oke. Nah, dia akan lurus teman-teman. Nah, dia L-nya ini akan lurus. Nah, cuma angka 1.1-nya itu ikut bergeser ke kanan. Otomatis 1.2.1-nya level 3-nya ini harus kita geser juga supaya satu ini lurus dengan satu yang ini. Nah, kita luruskan dulu, klik di sini. Kemudian pilih ini. Event level 3. Kemudian kita tambahkan satu juga supaya lurus 1.1, 2 sama 2. Kemudian oke. Setelah itu kita coba di level 3, kita menulis di level 3. Kita tulis. Kita blok. Kita geser ke kanan. Nah, ini kelebihan teman-teman. Nah, bisa kegeser sini, bisa kelebihan. Nah, supaya nggak terlalu jauh spasinya, jadi kita men-setting sedikit ini. Geser untuk contoh anak sebabnya ini tulisannya kita geser ke kiri sedikit. Caranya seperti apa? Masuk ke multi level list, di venue multi level list, kemudian kita pilih ini follow tabs karakter, tambahkan, kita setting 1. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, nah dia akan lurus seperti ini teman-teman. Lurus sama huruf A-nya ini. Baru biasanya di baris pertama itu biasa menjorok ke kanan 1 cm. Nah, tinggal kita arahkan sini. Ya, seperti itu. Oke, bila teman-teman masih bingung, teman-teman bisa memberikan komentar di bawah di bagian mananya yang bingung. Nanti coba saya jelaskan kembali atau ikuti yang sudah ada. Jadi teman-teman bisa diperhatikan di sini di venue multi level list. Nah, di sini bila teman-teman merubah alignment add, dia huruf 1.2-nya ini akan bergeser ke kiri atau ke kanan tergantung settingan teman-teman. Bila arahnya ke bawah, ini 0 ke kanan, jadi dia akan geser ke kanan. Kalau teman-teman menambah di sini, space, tab karakter, dia akan membuat tulisan latar belakang ini akan tab ke kanan seberapa besar kita mengatur di sini. Untuk daftar isi ada sedikit tambahannya teman-teman. Jadi kalau kita lihat contohnya ini kan tulisan skripsinya lembar pengesahan sampai bab 1 pendahuluan. Ini kan bentuknya hurufnya tebal ya. Dan ukurannya diminta 14 pt. Untuk spasinya itu 1,5 spasi. Dan untuk subbabnya itu ukurannya 12 pt. Jadi untuk men-settingnya supaya bentuknya tebal dan untuk subbabnya yang biasa, jadi kita perlu settingnya teman-teman ya. Jadi untuk yang sudah kita setting ini hurufnya masih biasa, nggak tebal. Jadi untuk menyetingnya kita klik di sini di bagian daftar isi, kemudian masuk ke reference, kemudian klik table of contents, kemudian pilih custom table of contents. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa masuk ke modify. Nah, kemudian ada tulisan namanya TOTS 1, TOTS 2, dan sampai TOTS 9.
Jadi touch 1 ini yaitu mewakili untuk heading 1. Untuk heading 1 sendiri kita kan digunakan untuk skripsi dan lainnya, daftar isi dan lainnya ini teman-teman ya. Jadi kita modifikasi di sini, modifikasi, kemudian kita rubah bentuk tulisannya Times New Roman, ukurannya kita samakan dengan sesuai panduan skripsi teman-teman. Misalnya ini 14 pt, kita rubah ke 14. Terus posisinya tebal, warnanya hitam. Dan untuk spasinya yang 1,5 spasi, yang ini teman-teman bisa men-settingnya di sini, masuk ke format, paragraf, kemudian teman-teman pilih ini spacing 1,5 line. Nah, kemudian oke. Setelah semua selesai, kita setting, kemudian kita klik oke. Kemudian kita masuk ke touch 2, berarti heading 2. Yang diminta di sini heading 2 yaitu 12 pt. Jadi kita rubah, modifikasi, kemudian tulisannya Times New Roman 12, tidak tebal, warnanya hitam. Kemudian untuk paragrafnya kita setting menjadi 1,5 line. Kemudian oke. Oke. Kemudian kita masuk ke touch 3. Touch 3 yaitu di yang anak subbabnya kita modifikasi Times New Roman, kita samakan ukurannya 12, tidak tebal, hitam, kemudian klik OK. Setelah touch 1, 2, 3 kita setting, kita klik OK, kemudian OK. Replace this table of contents, kemudian klik OK. Nah, jadi semuanya sudah berubah. Untuk tulisan skripsi bab 1 pendahuluan semuanya hitam, ukurannya 14. Untuk spasinya sendiri sudah berubah 1,5. Jadi untuk memastikan sudah berubah atau belum, teman-teman bisa diklik di sini, terserah aja mau di sini atau di mana. Yang penting kita melihat jarak antara daftar tabel dan bab 1 ini sudah 1,5. Kita masuk home, kemudian klik sini, nah dia akan tercontreng 1,5. Nah, misalnya latar belakang sini dan rumus masalah, kita klik di sini, sudah 1,5. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengatur tebal tipisnya tulisan dan ukuran spasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Di video selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana cara penggunaan page link speaks, header footer untuk membuat penomoran halaman secara otomatis. Terima kasih.